maharim. Wastinabil maharim. Maharim. Wastinabil maharim lazamatul dzikri lillahi wa alaika ayat itu fi kulli waqtin wa fi kulli maqamin bi qalbi wa lisan wa dzikru allati yasma'u jama'ani at-tari wa samaratiha batina fi wa dzikri wa la ilaha illallah wa dzikru allati yasma'u lazamatihi bidayati wa yasbiqayati amrul hayati faman sarahu ay yadqa syai'an min asrarul kalimati bi basahu bi sadin min wa ilhaqati fal yaqif ala dzikrillah ta'ala fil khatim wa adzakir mafirin wa ikbarin sawakin wa tafsir warikin fama istama'at hadhihi ma'ani. Oh, enggak, itu hamzahnya hamzah wasol. Wastama'at hadhil ma'ani lisan illa wasifati bil malakti ala wa ta'ala aqaibul alami alam asma wa wasihatat ayat sirri jamal aktasal asma wa ta'ala ayat kuritu muksiran databuri bahwa ala sali aksamin ala walau tabahu wa samaratuhu al-ma'rifatu billahi asani wa tafakuru fil ala'il wan ni'ami wa natijatuhul al-mahabbatu lillahi asalisu wa tafakuru fid dunya wal akhirati wal ahwalil khalqi fihima wa faidatuhu al-iradu anid dunya wa iqbalu alal ukhra wa qad sarahna say'an min majaril fikri wa samaratihi fi risalatul mu'awanah falyadlubhul man aradahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna wa ta'ala tadhakkaru wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzakil jismaniyah wa fi imarati ma ba'da al-asri ma khasiyatan qawiyatan li jalbil arzakil qalbiyah. Kadzalika jarrabahu arba'ul basairi min al-arifin al-akabir. Wa fi imarati ma ba'da salati subhi, dan dalam memakmurkan waktu setelah salat subuh, ya, setelah salat subuh ternyata dimakmurkan dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan atau bacaan-bacaan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya memakmurkan. Khasiyatan, qawiyatan, dia itu memiliki keistimewaan ya. Khasiyah ini khasiat atau corak, khasiat aja enak ya. Khasiyah ay maziyah, keistimewaan. Khasiyah ay maziyah, keistimewaan, khasiat.
dalam memakmurkan waktu setelah sholat subuh itu mempunyai khasiat atau keistimewaan, qawiyatan yang kuat fi jalbil arzakil jismaniyati, untuk menarik rezeki yang jismani. Untuk menarik rezeki yang jismani, yang jasad. Seperti subuh-subuh, setelah sholat subuh, ternyata waktunya itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ini mujarrab, ya, mempunyai keistimewaan. Dan ini mujarrab, ya, untuk menarik rezeki-rezeki yang sifatnya jisim. Apa itu? Ya uang, ya sehat, kayak begitu. Yang jisim. Wa fi imarati ma ba'dal asri, dan dalam memakmurkan waktu setelah asar. Kemarin kan diperintahkan oleh Abdullah Haddad untuk memperhatikan dua waktu yang mulia, yang terkucur di situ dari Allah Ta'ala anugerah-anugerah bagi orang yang mau menghadap. Kapan itu? Setelah sholat subuh setelah sholat subuh sampai isyraq. Yang kedua, setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Wa fi imarati ma ba'dal asri, yang kedua, dan dalam memakmurkan waktu setelah asar, maksudnya sampai maghrib, khasiyatan qawiyatan, mempunyai kekhususan, keistimewaan yang kuat, lijal bil arzakil qalbiyah, untuk menarik rezeki-rezeki yang sifatnya hati. Berarti kalau asar itu dimakmurkan, hati itu luar biasa. Hati itu luar biasa. Banyak rezeki, banyak anugerah yang diterima oleh hati. Karena dia memakmurkan waktu setelah asar sampai maghrib. Kadzalika jarrabahu arbabul basair. Begitulah yang telah dicoba, teruji, terbukti, dibuktikan oleh orang-orang yang punya mata hati. Minal arifin al-akabir, dari orang-orang yang arif, kenal kepada Allah, akabir, yang mereka itu besar-besar. Berarti sudah teruji oleh para wali besar. Bagaimana? Subuh sampai isyraq, berarti menarik rezeki jismani. Asar sampai maghrib, menarik rezeki kolbi. Pengalaman siapa? Arifin, akabir, orang arif, wali, akabir yang mereka besar, bukan hanya wali-wali biasa. Dan mereka sudah membuktikan. Masa gak percaya? Kan gitu kan? Masa gak percaya? Berarti kita tinggal jalankan. Makanya kalau baca wirid, itu direnungi maknanya. Bukan asal cepat selesai. Ya, kalian ini bukan balapan. Baca wirid itu dinikmati gitu loh. Direnungkan. Nanti muncul, nikmatnya itu muncul. Rasanya itu muncul. Nah, kalau baca wirid penting selesai. Atau yang lain baca wirid diam aja, ngelamun kanan kiri, atau kalau enggak tidur aja sudah. Nah, kapan merasakan nikmatnya? Ada nikmatnya itu, dan wirid itu manfaatnya luar biasa.
manfaatnya luar biasa. Dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan-keadaan terdesak, akan muncul itu khasiat-khasiatnya. Ini wirid ini bukan seperti sulap yang kapan kita mau munculkan kita pamerkan ke orang, bukan begitu. Tapi dalam keadaan tertentu yang terdesak orangnya ini, maka muncul khasiatnya wirid ini yang selalu kita baca ini. Dan itu khasiatnya dari Allah, berarti ya dari Allah kok. Terus siapa yang bisa ngalahkan gitu? Karena dari Allah, jelas ya. Nanti ketika ada yang ganggu, ada yang ini, yang ada yang itu, ada rintangan-rintangan, keluar manfaatnya daripada wirid. Tapi bacanya yang benar, bacanya yang benar, nanti akan tenang. Bahkan ada beberapa orang itu yang sudah wirid itu tubuhnya itu ada alarm tubuh untuk baca wirid. Berarti kalau sudah, saya dengar sendiri ini dari salah satu tokoh besar, luar biasa beliau. Berarti kalau berarti misalkan kegiatan apa begitu ya, sampai belum dibaca wiridnya itu, nanti ada alarm tubuh. Oh, sudah waktunya ini, gitu. Kalau kita ini kan ada juga alarm tubuh, ya kan? Kalau sudah waktunya, belum makan juga, nanti ada alarm tubuh itu. Perut perih, kerucuk-kerucuk. Ya nah, itu alarm tubuh itu. Biasanya tidur jam sekian, belum tidur juga, alarm tubuh nguap, angop. Terus mata merah, terus mulai gerakan tubuh nggak nyaman. Nah, itu alarm tubuh itu, ngantuk, orang ngantuk. Oh, ya. Dan lain sebagainya lah. Kita ini punya alarm tubuh itu punya. Nah, nanti orang yang sudah terbiasa jam sekian pasti bangun. Nah, maka begitu sampai jamnya langsung bangun dia. Alarm tubuh ada itu. Kita ini ada. Dan sebagian dari kita ini sudah fungsi. Alarm tubuhnya itu sudah fungsi, sudah jalan. Ada orang-orang yang Masya Allah, di antara alarm tubuhnya adalah kalau sudah waktunya wirid langsung bunyi itu. Bukan bunyi kering atau kerucuk-kerucuk, bukan begitu. Maksudnya sudah terasa, oh ini waktunya ini. Waktunya baca ini. Bisa paham ya? Nah, Masya Allah. Dan nikmat. Tapi ya itu, bacanya yang benar. Jangan cuma kebut-kebutan, pengen cepat selesai. Nah, kapan nikmatnya itu? Orang itu kalau makan cuman hurut habis, nggak dikunyah, nggak apa ya, mana nikmatnya? Kan begitu. Minum itu seharusnya kalau memang dia nikmati pelan-pelan, dinikmati sedikit. Nanti akan terasa nikmatnya itu, nikmatnya minuman itu. Bukan hanya glek habis, sudah selesai. Misalkan kopi, ini kan minum sedikit, bukan satu gelas sudah selesai ya. Mas penting minum kopi, kan tak begitu minum kopi, sedikit begitu, pelan begitu. Ya, ini juga baca wirid itu direnungkan bacaannya. Kadang-kadang saking cepatnya belibet, nggak ketemu hurufnya. Ini bahasa Arab apa bahasa Korea apa bahasa
hewan apa bahasa apa ini? Nah, ini apa ini? Tidak kedengeran sama sekali hurufnya, artinya apalagi hurufnya tidak kedengeran. Nanti kalau bisa semakin cepat semakin hebat. Nah, ya apa sih ini? Tidak begitu. Tidak begitu. Yang khudur, yang khusyuk ketika baca wirid, nanti ada rasanya, ada nikmatnya. Betul, ada nikmatnya. Nah, dan itu betul-betul terasa, nikmatnya itu betul-betul terasa. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan innalladzi yaqutu fi musallahu, sesungguhnya orang yang duduk di musallanya, tempat salatnya, yadkurullah ba'da salati subhi, dia berzikir kepada Allah setelah salat subuh, asra'u fi tahsilir rizki, lebih cepat untuk menghasilkan rezeki minalladzi yadribu fil afaq, daripada orang yang melakukan perjalanan sampai ke ufuk. Yadribu ini maknanya macam-macam. Daraballahu lahu mathalan ma ba'udatan fama innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yadriba artinya adalah ngasih contoh. Yadrib ada artinya menciptakan. Di antaranya yadrib di sini adalah akni yusafiru fiha li talabil arzak, maksudnya perjalanan jauh sampai ke ufuk untuk mencari rezeki. Apa namanya? Melancong. Apa namanya? TKW, TKI itu loh, apa namanya itu? Merantau. Ya. Berarti orang yang duduk di musallanya zikir kepada Allah setelah salat subuh itu lebih cepat untuk menghasilkan rezeki daripada orang yang merantau sampai ke ufuk, sampai ke ujung sana. Begitu. Nah, dan yang perlu diperhatikan ini termasuk rezeki, termasuk nikmat, termasuk nikmat. Apa itu? Apabila rezekinya itu berada di tempat dia tinggal, itu termasuk nikmat yang besar dari Allah. Dan termasuk sesuatu yang agak menyusahkan apabila rezekinya itu jauh. Berarti kalau dia tetap tinggal di rumahnya, tidak dapat rezeki dia. Harus keluar. Ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, ditinggal rumahnya, harus pergi jauh. Berarti kalau ada orang yang rezekinya itu berada di rumahnya sendiri, di daerahnya sendiri, itu nikmat luar biasa itu. Itu nikmat yang luar biasa. Dia sama istrinya, sama anaknya, sama ayahnya, sama ibunya, sama keluarganya, nggak kemana-mana, tapi rezekinya ada di situ. Itu nikmat luar biasa. Nah, salah satu ikhtiarnya ini, setelah sholat subuh, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih cepat narik rezeki daripada orang yang sampai merantau sampai ke ufuk sana. Jelas ya? Nah, luar biasa. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah. Amin. Faslun walladhi alaihil mu'awwalu fi tariqillahi ba'da fi'lil awamiri wajtinabil maharimi mulazamatu dzikri lillahi fa'alaka bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin fil qalbi wal lisan walladhi
Walladzi alaihil muawwalu. Dan sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, yang terpercaya. Muawwal itu artinya adalah mu'tamad, bisa dijadikan pegangan. Walladzi alaihil muawwalu, dan yang sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, terpercaya. Fi tariqillahi ta'ala, dalam jalan menuju Allah Ta'ala. Ba'da fi'lil awamiri, setelah mengerjakan perintah-perintah, wajtinabil maharimi, dan menjauhi keharaman-keharaman, mulazamatu dzikri lillahi, yaitu menetapi zikir kepada Allah, fa'alaika bihi, maka kerjakanlah hal tersebut. Ayyuhal murid, wahai murid, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, termasuk hal yang terpercaya untuk menempuh perjalanan menuju Allah setelah mengerjakan perintah, menjauhi larangan, yaitu apa? Selalu dzikir kepada Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat terbukti untuk bisa mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerjakanlah setiap keadaan, wa fi kulli waqtin, setiap waktu, wa fi kulli makanin, setiap tempat, bil qalbi wal lisan, baik dengan hati ataupun lisan. Berarti pakai hati ataupun lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang luar biasa. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil adkar, dan zikir yang mengumpulkan semua makna-makna zikir, wa samaratiha al-batinata wa dhahirata, dan buah-buah, mengumpulkan semua, yajma'u jami'a ma'anil adkar jami'ah tamratiha al-batinati, ya, mengumpulkan makna-makna dzikir dan buah-buahnya dzikir yang batin, wa dhahirati, dan dhahir, wa qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Termasuk dzikir yang mengumpulkan makna-maknanya dzikir semuanya dan buah-buah, baik buahnya dzikir, baik yang zahir ataupun batin, yaitu ucapan la ilaha illallah. Termasuk yang sangat mengumpulkan terhadap makna buah daripada dzikir, yaitu la ilaha illallah. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bimulazamatihi ahlul bidayah, dan ini adalah zikir yang diperintahkan untuk selalu dikerjakan oleh orang pemula. Jadi kalau kita mulai perjalanan menuju kepada Allah, perbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan ternyata orang yang sudah mencapai nihayah, ujung, mencapai finish, akan kembali ke situ lagi. Kembali kepada la ilaha illallah. Permulaannya dimulai dengan la ilaha illallah. Kalau sudah mencapai finish, balik lagi, ucapkan la ilaha illallah lagi. Nah, nanti bukan, la ilaha illallah itu kelas pemula, TK berarti, SD. Nanti kalau sudah makrifat, sudah ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak begitu. Enggak, la ilaha illallah ini luar biasa. Wa man sarahu ayyadu kasyai'an, siapa orang yang senang untuk mengicipi sesuatu, min asrari tariqati, dari sir-sir rahasia-rahasia tariqah,
wa yukashafu bisay'in min anwa'il haqiqah, dan kepingin untuk terbuka sesuatu daripada macam-macamnya hakikat. Macam-macamnya hakikat terbuka. Mulai terbuka berarti kelihatan, tampak ke kita. Fal yaqif ala dzikri lillahi ta'ala biqalbin hadir, maka hendaknya dia menetapi diri untuk zikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Pengen kebuka hakikat-hakikat, pengen merasakan sesuatu daripada rahasia-rahasia thariqah ini, maka bagaimana? Zikirlah kamu, tapi dengan hati yang hadir. Berarti kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti ya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah, curahkan salawat, salam kepada Nabi Muhammad, ta'zim kepada Nabi Muhammad, kayak gitu. La haula wala quwata illa billah, memang tidak ada daya upaya. Hasil semuanya yang lain ini semuanya bukan hasil jerih payah saya, semuanya dari Allah. Jelas ya? Nah, dengan hati yang hadir, wa adabin wafir, dan dengan adab yang wafir, banyak, yang penuh, yang banyak, dipenuhi dengan adab. Wa iqbalin shadiq, dan menghadap kepada Allah dengan jujur, benar-benar menghadap kepada Allah. Wa taujihin khariq, dan dengan penghadapan yang aslinya kharaqa ini adalah lubang aslinya. Atau kalau enggak, kharaqa ini memecah, mencabik-cabik. Berarti menghadap betul sampai memecah, mencabik-cabik hal-hal yang memalingkan. Kadang-kadang kita ngadep, pikiran kita itu ada yang menghalang-halangi, ya enggak? Tahu-tahu ngejak mikir sana, ngejak ngadep sana, kan gitu kadang-kadang. Nah ini menghadapnya ini ada yang menghalangi, singkap sama dia. Penghalangnya itu dicabik-cabik, dihilangkan sama dia. Menghadap betul, gitu. Jelas ya. Nah, berarti dia menghadap, penghadapannya betul-betul. Dan dia menghadapnya sampai bisa mencabik-cabik penghalang. Maksudnya fokus betul-betul, tidak diganggu, tidak bisa diganggu. Famastama'at hadhil ma'ani, maka tidaklah terkumpul makna-makna ini li syahsin, kepada seseorang, illa kushifa fi malakutil a'la, kecuali akan tersingkap, disingkap bagi dia bil malakutil a'la, kerajaan-kerajaan yang tinggi. Wa tala'at ruhuhu, dan ruhnya akan naik haqaiqal alam, kepada hakikat alam al asfa, yang tinggi, yang murni, yang bersih. Wa syahadat ainu sirrihi, dan kemudian matanya akan bisa, mata sirnya akan bisa melihat al-jamal al-aqdasal asma, keindahan yang suci, yang tinggi. Kalau orang yang seperti ini akan bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban, keindahan-keindahan, sesuatu yang luar biasa. Wal takun ayyuhal murid. Nah, ini sampai situ. Berarti
pengen merasakan sesuatu, keajaiban-keajaiban, kenikmatan-kenikmatan, keagungan-keagungan tersebut, maka ya ini tadi, dengan zikir, ya, tapi dengan penuh dengan adab, penuh dengan penghadapan diri kepada Allah, penuh dengan keseriusan, penuh dengan kehadiran hati, maka dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dan akan merasakan keajaiban-keajaiban tersebut. Begitu. Berarti ini adalah zauk. Zauk ini adalah perasa, cita rasa. Cita rasa. Zauk ini tidak akan bisa dinikmati kecuali oleh orang yang merasakannya sendiri. Melalui cerita tidak akan sama. Walaupun diceritakan begini, dia tidak akan merasakan hal yang sama karena zauk. Ya kan? Zauk itu kalau dia ngicipi sendiri baru merasakan. Kayak gini loh. Orang tidak pernah makan nasi biryani, nasi apa itu? Kebuli, nasi mandi dan lain sebagainya. Tidak pernah ngerasakan. Tahunya dia nasi goreng. Terus dibilangi di sana itu ada nasi biryani begini. Kayak apa sih? Ya nasinya itu ada minyak-minyaknya. Terus warnanya kuning. Oh, nasi goreng. Enggak, bukan nasi goreng. Rasanya agak begini-gini. Gimana? Kamu ceritakannya gimana? Kamu nasi mandi, nasi ini pernah ngicipi kan? Coba ceritakan gimana? Rasanya gimana? Coba ceritakan. Nanti ceritakan ke pinggir kamu itu yang belum pernah. Kira-kira kegambar enggak? Gimana rasanya ini? Enggak bisa. Zauk itu gitu. Pengen tahu kamu rasanya. Icipi. Icipi ini bukan dengan teori. Icipi ini bukan dengan teori. Mempelajari kitab ahli hakikat. Baca. Tahu-tahu jadi wali. Wali kukun itu. Ya ndak waliullah. Ndak begitu. Ada tahapan-tahapannya itu ada. Berarti dan ini ya menjalankan hal seperti ini juga harus ada gurunya, ada mursyidnya, ada syekhnya, ada guru yang membimbingnya. Kadang-kadang dijegal sama syaitan, jegal-jegalan ini, disik-disikan, ya, dijegal sama syaitan. Maksudnya bagaimana? Nanti baru jalan, terus dibelokkan sama syaitan, terus dikasih halusinasi, kembangan-kembangan sama syaitan. Dipikir, wah inilah fenomena makrifat. Padahal tipuan dari syaitan. Nah, terjadi apa enggak? Banyak terjadi. Makanya hakikat syariat itu jalan beriringan. Enggak mungkin terpisah itu. Kalau ada orang bilang syariat itu belum hakikat, enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mau ditipu sama syaitan, datang cahaya yang luar biasa, dibilang, Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah, cahaya yang luar biasa. Bilang, sekarang aku telah halalkan bagi kamu yang haram.
wis bebas. Sing haram-haram bagi kamu bebas. Kamu sudah makrifat, kamu wali, kamu sudah kedudukan tinggi, sudah apapun bebas bagi kamu, haram-haram pun boleh. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ihsya ya lain, sirna kamu, nyah kamu, wahai syaitan yang terlaknat. Langsung cahaya yang terang benderang tersebut jadi gelap gulita. Ternyata syaitan itu. Tanya, loh kamu kok tahu? Aku sudah pakai cara ini sudah berapa orang yang saya tertipu, saya sasarkan dengan cara ini. Seakan-akan zatnya Allah muncul. Terus aku halalkan bagi dia yang haram. Akhirnya dia haram pun terjang-terjang sama dia. Berapa banyak? Loh kok kamu kok bisa berhasil? Ini kok gak tertipu? Dibilang, lah dengan ucapan kamu ini mengatakan yang haram jadi halal. Wah, tidak ada itu. Berarti syariat yang membentengi adalah syariat. Selamat akhirnya. Lah kalau tidak ada, masih kelas syariat, masih nurut syariat ini, wah durung hakikat. Ya ini ya yang tadi itu pleknya syaitan tadi itu, ya besti sama syaitannya. Ya. Nah untuk billahi min dzalik, maka semakin akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Berarti harus ada guru pembimbingnya. Fenomena tersebut itu ada yang memang betul-betul dari kemakrifatan, tapi juga kadang-kadang ada yang dari syaitan, dari jin. Nah, mudah-mudahan kasih taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna wa qarabatina nabiyina. يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك الأجون. قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستار. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الكرام شرفاء على صاب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا من سوى ولا تجعلنا من خالف أمره وعصى. حسبنا الله الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا تعرفنا بها وتب علينا توبة تغسل لكل عباد. صلى الله عليه وسلم.